Malam Satu Suro adalah film horor romantis Indonesia tahun 1988 yang dibintangi oleh Susana dan Fendi Pradana. Film ini dikenal dengan alur ceritanya yang unik karena tidak mengetengahkan sang hantu sundel bolong sebagai tokoh antagonis seperti pada umumnya di perfilman Nusantara kala itu, tetapi sebagai tokoh utama atau tokoh protagonisnya. Nah, udah mulai pengen nostalgia dengan film ini? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, di tengah sebuah hutan, arwah seorang wanita yang gentayangan berwujud sundel bolong dibangkitkan dari kuburnya oleh Ki Rengga. Ki Rengga adalah seorang dukun Jawa sakti yang ingin mengangkat sundel bolong itu sebagai anak angkatnya. Dia kemudian menancapkan paku keramat ke kepala Suketi. Kemudian arwah tersebut dibacakan mantra kuno berbahasa Jawa dan sundel bolong itu pun kembali menjadi manusia. Suatu hari, dua orang pemuda dari Jakarta sedang berburu kelinci di sebuah hutan. Bardo dan Hari temannya. Mereka nyaris membunuh buruannya, tetapi dihalangi oleh seorang wanita cantik. Dia pun penasaran akan wanita tersebut dan akhirnya bertemu dengan Suketi. Bardo dan Suketi langsung jatuh cinta dan Bardo berniat untuk melamar Suketi. Awalnya lamarannya ditolak oleh Ki Rengga, ayah angkat Suketi. Tetapi akhirnya disetujui oleh Ki Rengga setelah permohonan Bardo yang tulus dan dorongan Suketi ke orang tua angkatnya. Namun, Bardo harus mengikuti syarat dari Ki Rengga bahwa pernikahannya harus diadakan pada malam Satu Suro di tengah alas roban tanpa dihadiri siapapun, kecuali sang dukun Jawa dan pasangan pengantin tersebut. Di dalam pernikahannya, nampak terlihat adegan ritual mistik Jawa kuno yang diiringi tarian-tarian peri. Beberapa tahun kemudian, Suketi dan Bardo hidup berkeluarga dengan bahagia di Jakarta dengan kedua anak mereka bernama Rio dan Preti. Keluarga mereka juga menjadi kaya raya karena konon bila seseorang menikahi sundel bolong, maka seorang tersebut akan menjadi kaya raya. Suatu hari, Joni, seorang pengusaha licik, menawarkan perjanjian bisnis di kantor Bardo, tetapi ditolak karena taktiknya yang kotor. Dengan segala senang hati. Maaf, saya menolak tawaran. Joni menyimpan dendam dan berniat menjatuhkan Bardo. Joni datang ke Matalo, seorang dukun lain, dan mengetahui bahwa istri Bardo dulunya adalah sundel bolong. Jangan nakal sayang. Dadah mama. Dadah mama. Dadah mama. Matalo dan Joni mendatangi rumah Bardo dan mencabut paku yang menancap di kepala Suketi, sehingga Suketi berubah menjadi sundel bolong kembali. Ibu jadi setan sundel bolong, Pak. Malamnya, Bardo yang kebingungan menemui mertuanya di alas roban dan mengetahui latar belakang Suketi yang sesungguhnya. Suketi dulunya adalah seorang wanita muda yang mati bunuh diri setelah diperkosa dan hamil. Arwahnya tidak beristirahat dengan tenang dan menjelma menjadi hantu sundel bolong yang penuh dendam. Kemudian, dia dibangkitkan kembali oleh Ki Rengga untuk menjadi anak angkatnya. Suketi yang sekarang menjadi sundel bolong sangat sedih karena kehidupannya yang telah bahagia bersama keluarganya dirusak.
Situasi bertambah tegang ketika Pretty kemudian diculik oleh kawanan penjahat Johnny yang berkomplot dengan dukun Mak Telo. Halo, ini kakak ya? Komplotan Johnny meminta uang tebusan, tetapi dalam prosesnya Pretty terbunuh secara tidak sengaja oleh salah satu penjahat. Suketi menjadi marah besar dan mengamuk setelah tahu bahwa anaknya terbunuh. Sundel bolong Suketi mulai melangsungkan balas dendamnya kepada komplotan penjahat tersebut dengan cara-cara yang kejam namun unik. Suketi yang sedih berniat untuk kembali ke keluarganya. Dia bermain piano dengan menyanyikan lagu Selamat Malam milik Vina Panduwinata. Sehingga Rio dan ayahnya terbangun. Mereka dengan sedih terpisah dengan Suketi dan menyatakan bahwa alam mereka berbeda. Suketi kemudian berkata, arwahku akan gentayangan sebelum dendamku terbalas. Sudahnya dia pergi. Suketi yang dirundung duka dan dendam kemudian menggali kubur anak perempuannya. Memasukkan jasad Pretty anaknya ke sebuah peti mati bersama dengan boneka kesayangan Pretty. Kemudian berjalan perlahan dengan menyeret peti mati tersebut. Kok, beli Pak Paunya? Sundel bolong Suketi kemudian mulai mengganggu masyarakat di sekitar kuburan tersebut dengan adegan-adegan yang seram namun lucu. Yang pertama adalah seorang tukang bakpao Tionghoa Indonesia yang sedang pulang dari berjualan. Kok, kowe beli? Korban keduanya adalah penyanyi dangdut Bokir yang berdandan ala John Lennon dan pengawal pribadinya bernama Dorman Borisman yang dipancing untuk menyanyikan lagu Tembok Derita di kuburan. Setelah Bokir dan Dorman lari ketakutan, mereka kemudian meminta bantuan ojek dari seorang yang tak lain adalah salah satu dari komplotan penjahat Johnny. Bokir dan Dorman pingsan karena diikuti oleh Sundel bolong Suketi yang mengenal penjahat tersebut. Sundel bolong Suketi kemudian membunuh satu persatu penjahat yang telah menghancurkan keluarganya. Akhirnya, Suketi berhasil membalaskan dendamnya bersamaan dengan sampainya Bardo, Rio, Kirengga, dan masyarakat sekitar tempat tersebut. Demi cintamu pada kami, kembalilah ke alam. Dalam adegan sedih, Bardo dan Rio meyakinkan Suketi bahwa cintanya akan abadi walaupun Suketi kembali ke alamnya. Suketi menitipkan pesan kepada Bardo supaya menjaga Rio baik-baik dan kepada Rio supaya kelak bisa menjadi orang yang berguna. Kemudian Suketi menghilang diiringi kepulan asap untuk kembali ke alam baka. Film pun berakhir.